Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauzi Baihaqi, pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, baik putra maupun putri, senior dan juga kelompok umur. Oke, kali ini gue akan membahas tentang mengulas bagaimana perjalanan panjang tim nasional Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Di mana Indonesia saat ini berada di ronde keempat. Perjalanan yang sangat panjang. Indonesia harus mengawali dari ronde pertama menang dengan skor 12 gol atau 12-0 agregatnya di kandang Indonesia. Indonesia menang dengan skor 6-0 di kandang Brunei. Indonesia menang dengan skor 6-0. Dengan hasil tersebut, agregat 12 gol tanpa balas, maka Indonesia dipastikan lolos ke ronde kedua. Dan di mana di ronde kedua Indonesia tergabung di dalam grup F bersama Irak, Vietnam, Indonesia, dan juga Filipina. Indonesia berada di pot keempat dan berhasil berada di peringkat 2 dengan poin 10, hasil dari 3 kali kemenangan, 1 kali menang, dan 2 kali kekalahan. Di mana pertandingan pertama Indonesia kalah 5-1 atas Irak, dibantai di kandang Irak. Di pertandingan kedua kita di kandang Filipina, berhasil menahan Filipina dengan skor 1-1. Dan di pertandingan ketiga, di ronde kedua kita menghadapi Vietnam, menang dengan skor 1-0. Di matchday keempat, pertandingan keempat kita menang 3-0 atas Vietnam di kandang Vietnam. Dan di pertandingan kelima kita kalah 2-0 atas Irak di kandang sendiri, di mana Hernando Ari sempat melakukan blunder. Ya, akhirnya Indonesia harus mengakui keunggulan dari Irak dengan skor 2-0. Dan di pertandingan penentuan, di pertandingan terakhir, Indonesia menghadapi Filipina, menang dengan skor 2-0 di Gelora Bung Karno, memastikan Indonesia berada di peringkat kedua dengan poin 10, hasil dari 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kekalahan. Ya, dengan hasil tersebut berada di peringkat 2, Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga. Dan di ronde ketiga, Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, Cina, dan juga Indonesia. Kembali lagi-lagi Indonesia berada di pot paling terakhir, berada di pot ke-6 ya. Namun tanpa diduga dari hasil 10 pertandingan Indonesia berhasil duduk di peringkat keempat dan memastikan Indonesia lolos ke ronde keempat. Dari hasil pertandingan tersebut, Indonesia di matchday pertama ketika menghadapi Arab Saudi, Indonesia berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1, dan itu Indonesia unggul terlebih dahulu lewat Sandy Walsh. Di pertandingan kedua, kita menghadapi Bahrain, kita juga seri dengan skor 2-2 di kandang Bahrain. Dan di pertandingan ketiga kita menghadapi Australia, seri juga 0-0 ya. Jadi 3 pertandingan pertama kita mendapatkan 3 poin dari hasil 3 kali seri. Dan di pertandingan keempat ketika kita menghadapi Cina, kita kalah dengan skor 2-1. Lalu di pertandingan kelima kita kalah di GBK dengan skor 4-0 atas Jepang. Total di putaran pertama dari ronde ketiga kita berhasil mengumpulkan 3 poin dan berada di peringkat kelima ya. Karena pada saat itu sangat ketat. Bahrain 6 poin, Indonesia 6 poin, Cina 6 poin, yang menentukan hanya selisih gol. Bahkan Saudi Arabia pun 6 poin pada saat itu. Dan di pertandingan ke-6 ketika kita menghadapi Saudi Arabia di kandang kita di GBK, kita berhasil menang 2-0 ya atas Saudi Arabia. Dan di pertandingan matchday ke-7 kita menghadapi Australia, dibantai dengan skor 5-1. Dan di pertandingan ke-8 kita berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Romeni. Di pertandingan ke-9 sangat krusial sekali ya, kita berhasil mengalahkan Cina dengan skor 1-0 di GBK. Dan di pertandingan terakhir kita dibantai oleh Jepang dengan skor 6-0 di kandang Jepang. Total ada 10 pertandingan dari ronde ketiga, di mana Indonesia berhasil menang 3 kali dan semuanya itu tiga-tiganya di kandang, dan seri juga 3 kali dan kalahnya 4 kali ya. Total berarti 3, 3, 6, dan 4. Total 10 pertandingan, Indonesia berhasil mengoleksi 12 poin dan berada di peringkat keempat untuk memastikan lolos di ronde
keempat, di mana peringkat 1 dan peringkat 2 langsung lolos otomatis ke Piala Dunia, dan peringkat 3 dan peringkat 4 lolos ke ronde keempat, di mana di grup A ada yang namanya itu Uni Emirat Arab dan juga Qatar. Di grup B ada yang namanya Irak dan Oman, dan di grup C Saudi Arabia dan juga Indonesia. Nantinya di ronde keempat ini akan dibagi lagi menjadi 2 grup, total 6 tim dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing grup terdiri dari 3 negara. Nanti akan di drawing atau dikocok di tanggal 17 Juli di Malaysia ya. Jadi dikocoknya ini di tanggal 17 Juli, masih sekitar 20 hari lagi ya, di Malaysia, di Kuala Lumpur, di mana di situ ada markas FIFA juga, kandang dari AFC ya, bukan FIFA tapi AFC sering mengadakan pertemuan drawing ya. Di situ dilakukan, nanti akan ketahuan di manakah, apakah di grup A dan juga di grup B. Indonesia berada di grup dari ronde keempat, dan di ronde keempat ini hanya ada peringkat pertama yang langsung lolos ke Piala Dunia langsung dari masing-masing grup A, dan juga di grup B peringkat pertamanya langsung lolos ke Piala Dunia langsung. Dan untuk peringkat 2 dari masing-masing grup di babak ronde keempat ini akan diadu lagi, lolos ke ronde kelima, dan diadu menggunakan format home away. Jadi babak kelima peringkat 2 dari masing-masing grup ronde keempat akan diadu, dan yang menang akan diadu lagi di babak playoff dari konfederasi. Jadi langkah Indonesia memang sangat panjang, dari mulai tahun 2023 ya, sekarang 2025, dan sudah di depan mata Piala Dunia tahun 2026. Jangan sampai Indonesia salah langkah, karena di ronde keempat hanya ada 2 pertandingan di bulan Oktober. Pertandingannya dua-duanya menentukan. Pertandingan pertama menentukan dan pertandingan kedua pun menentukan. Dan Indonesia dipastikan tidak akan bermain di kandang, karena bermainnya tuan rumahnya sudah ditunjuk Qatar dan juga Saudi Arabia ya. Jadi Qatar dan Saudi Arabia menjadi tuan rumah, tapi tidak tahu apakah kita satu grup dengan Qatar ataupun satu grup dengan Saudi Arabia. Menarik dinantikan. Oke, bagaimana pendapat teman-teman tentang perjalanan tim nasional Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia, dan saat ini Indonesia sudah di depan mata menuju Piala Dunia tahun 2026? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikian, wassalam.